Gila, stok BBM Malaysia katanya cuma cukup sampai bulan Mei. Padahal kita ada minyak. Kenapa harga mahal? Bukan barang. Kau bodoh, kau sendiri kena terima. Tiba-tiba ni nak sikap orang Malaysia. Buat bodoh, buat silap, lepas tu harap orang jatuh. BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Nah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita ingin melihat atau mereaksi seluruh dunia ya teman-teman. Nah seluruh dunia saat ini merasakan dampak dari kenaikan BBM ya teman-teman. Nah tapi anehnya di Indonesia itu katanya masih stabil-stabil aja ya teman-teman. Nah tapi kata Pak Purbaya juga, insya Allah BBM di negara kita, negara Indonesia ini tidak akan naik. Dan Bapak Prabowo sendiri yang bilang BBM bersubsidi itu tidak akan naik. Nah semoga aja ya teman-teman. Nah bahkan di negara tetangga kita saja di Malaysia itu teman-teman sudah naik 2 kali lipat. Nah dulunya yang harganya 2 ringgit, sekitaran 2 ringgit 15 sen. Nah sekarang harganya itu di angka 5 ringgit 45 sen. Nah teman-teman kan harga melonjaknya itu 2 kali lipat ya teman-teman. Nah tanpa banyak basa-basi kita simak aja video berikut ini. Let's go. Dunia sedang kebakaran, harga minyak, tapi Indonesia tetap berdiri tenang. Rahasianya, kita tak lagi sekadar penonton di pasar global. Melalui inovasi biodiesel B40 dari kelapa sawit, Indonesia berhasil memangkas ketergantungan impor secara signifikan. Di saat negara tetangga yang dulu membanggakan diri kini mulai cemas karena stok BBM yang menipis dan harus kembali mengimpor, Indonesia justru semakin mandiri. Strategi kita tegas, subsidi tepat sasaran. Rakyat kecil dilindungi, sementara yang mampu wajib membayar harga pasar. Inilah bukti nyata kedaulatan energi, bukan soal punya cadangan minyak semata, tapi soal kecerdikan mengolah sumber daya sendiri. Saat yang lain panik, Indonesia membuktikan bahwa berdikari adalah satu-satunya jalan keluar dari jeratan krisis global. Nah kita stop dulu ya teman-teman. Nah seperti yang dikatakan bahwa sekarang ini kan apa itu BBM dari minyak kelapa sawit ya teman-teman sedang dikembangkan di negara kita. Nah biodiesel B20. Nah sekarang besok kalau sudah menjadi B50 itu baru boleh diedarkan di masyarakat. Nah teman-teman, nah kita berdoa aja semoga ini menjadi penyelesaian permasalahan. Nah dan kita itu nanti tidak lagi tergantung kepada negara-negara Timur Tengah ya teman-teman. Nah kan kita selama ini mengambil bahan bakar itu bahan bakar mentah itu dari Timur Tengah ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya biodiesel B50 ini besok-besoknya kita itu tidak bergantung kepada negara-negara lain ya teman-teman. Nah kita berdoa aja semoga ya, amin amin secepatnya. Oke kita lanjut. Nih Pak Bahlil. Selama beberapa minggu ini aku di berita tentang kenaikan harga bensin di seluruh dunia. Semua berhubungan dengan konflik yang sedang berlangsung Selat Hormuz. And as I watched prices climbing in country after country, I kept waiting for the same thing to happen right here in Indonesia. Even though I knew Meskipun gue tahu Indonesia berjanji to akan continue terus mensubsidi gas. And you know what? The price didn't change. I did a double take the first time I really noticed that. I was reading about dramatic price increases elsewhere, and then I went past a petrol station here and thought, wait, that's the same price as last month. Now, I don't pay too much attention to the prices because I usually take a go-car. I don't have my own car anymore. I just take a go-car. So, but I thought it was the same. So I started digging into that.
And what I found is actually a really compelling story about a government choosing to protect its own people deliberately at significant cost during a period of genuine global uncertainty. Why is Nah, ini orang $5 orang mana ya guys? And like, why do I have to pay rent? And why is rent so Lihat. high? And why do I have to drive my car? Krisis energi di seluruh dunia teman-teman, bukannya hanya di negara Malaysia saja, tapi kita beruntung banget ya. I don't even want to get out and pump my gas. It feels like getting out and just knowing someone's gonna stab you. Why do you even Pegang get out? keluar. This is beginning. This is the beginning of life. What am I supposed to do forever? It's gonna worse. Indonesia is quietly winning the oil Indonesia crisis nih. when other countries are panicking Negara because of the sebab flows of the Strait Selat of Hormuz, Here's oke? why Indonesia is coming out ahead. First, Indonesia grows its own Biodiesel. 40% of Indonesian Biodiesel diesel already sudah comes berasal from dari palm oil. kelapa sawit. They Nah, ini kan literally keren grow banget their own teman-teman. fuel. Not only that, but only 20 to 25% of Indonesia's oil exports actually go through the Strait of Hormuz. Compare that to the 80 to 90% of Japan. Why is there no fuel Mengapa crisis tidak in krisis Indonesia? Across Asia, Dalam countries are negara-negara Asia suddenly tiba-tiba struggling berjuang with dengan fuel harga bahan prices. bakar? Costs Oh, are seluruh jumping negara and Asia, governments teman-teman. are worried. But in Indonesia, Wis. prices haven't changed at all. There's no panic buying, there's no long lines, and people Nah don't seem to be teman-teman, kita worried. stop dulu ya. Nah ini sanjungan diberikan kepada Indonesia itu dari berbagai negara ya teman-teman. Bukannya hanya dari satu negara, tapi ini banyak sekali negara-negara yang mensupport kelapa sawit yang dibuat menjadi bahan bakar oleh Indonesia. Nah, biodiesel B50. Nah, ini kalau tercipta benar-benaran ya teman-teman. Nah, ini kan akan menjadi mungkin ini ya nanti suatu saat akan ditiru oleh berbagai negara juga ya teman-teman. Nah, dan ini kan sedang dikembangkan di negara kita ya. Nah, ini mungkin belum ada di negara-negara lainnya, contoh seperti di Malaysia atau di negara yang lain. Mungkin ini pertama di Indonesia, biodiesel B50. Nah, ini kalau betul-betul bisa terjadi nih, mudah-mudahan harga BBM di Indonesia itu bisa lebih rendah ya teman-teman. Nah, seperti kayak dulu mungkin harganya 5.000 atau ya sekitaran itulah. Semoga kita berdoa semoga ini bisa terwujud dan harga BBM di negara kita, negara Indonesia itu menjadi lebih murah. Nah, dan kita tidak tergantung kepada negara-negara seperti negara Arab ataupun negara-negara pengekspor minyak terbesar di dunia ya teman-teman, kan yang berasal di Timur Tengah. Nah, semoga aja ya teman-teman, kita berharap ini segera terwujud. Dan kata Purbaya juga di video-video yang lain teman-teman, insya Allah itu harga BBM di Indonesia itu akan tetap stabil katanya. Nah, kita berdoa aja ya mudah-mudahan itu beneran terjadi, tidak melonjak tinggi ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. So why is there a crisis everywhere else but not here? Indonesia imports a huge amount of refined fuel and LPG, and just like other countries, the cost of fuel is going up. So if the costs are rising here too, why aren't people feeling it? It's because the government doesn't let prices move. Subsidi. It holds them down and pays the difference through subsidies. BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil Keren, dan keren. rakyat miskin. Keren. Kita akan Ini pertahankan Pak Prabowo. untuk 80% rakyat kita. Kondisi. Karena apa? Karena sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain selain keren kita berarti. punya kekuatan dalam negeri yang sangat kuat. Berarti negara Ada. kita juga mengambil dari Ada yang berbagai kita negara ya teman-teman. Atasi bersama, tapi saya terima kasih tim saya, menteri-menteri ekonomi saya handal, terima kasih. Mereka laporkan, Pak, tenang. Keren. Kita harus dukung langkah presiden kita ya teman-teman. BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin.
Nah teman-teman, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Nah gimana pendapat kalian, nanti jangan lupa tulis di bawah di kolom komentar. Nah seperti yang kita lihat di video yang tadi, bahwa Bapak Presiden Prabowo menegaskan bahwa BBM bersubsidi di Indonesia itu katanya itu tidak akan naik. Nah mudah-mudahan kita berdoa saja teman-teman, semoga juga konflik antara ketiga negara ini segera berakhir. Nah dan Selat Hormuz yang berada di negara Iran cepat pokoknya tidak ada halangan seperti sekarang ya teman-teman. Nah kita berdoa dan semoga dunia baik-baik saja dan kembali berdamai ya teman-teman. Nah itu yang kita harapkan dari seluruh belahan dunia ya teman-teman. Nah dan yang paling penting ya teman-teman, yang paling penting di negara kita itu bahan BBM bersubsidi itu tidak naik. Nah kita itu harus bersyukur sekali, kita harus berterima kasih kepada pemimpin kita. Lain halnya di negara tetangga kita dan di negara Asia lainnya, bahkan di seluruh dunia teman-teman. Nah bisa kita lihat tadi di video-video yang tadi bahwa rakyat yang sedang naik mobil itu tadi menangis ya teman-teman, karena di harga di sana di BBM itu sangat naik. Bukannya harga BBM saja yang naik ya teman-teman. Nah dan kalau BBM sudah naik kan ini faktor utama yang paling, kalau sudah BBM yang naik, otomatis semua bahan itu akan ikut naik. Nah, karena ini kan sumbernya, teman-teman. Ini yang membuat kita jalan ke sana kemari. Nah, kalau tidak ada BBM, otomatis semua ini akan menjadi macet. Nah, contohnya misalnya kita mau pergi belanja ke sana, kalau nggak ada minyak motor kita atau minyak mobil kita, kan kita nggak bisa pergi ke sana ya, teman-teman. Nah, kecuali kalau kita mungkin jalan kaki atau pakai sepeda listrik, kan itu sangat menyusahkan bagi rakyat-rakyat yang pokoknya semua kalangan lah, bukannya hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia sedang merasakan dampaknya yang sedang terjadi di seluruh belahan dunia. Nah, krisis BBM di berbagai negara ya teman-teman. Nah, dan contohnya di negara tetangga kita juga, kalau kita lihat di video-video yang lain teman-teman, sekarang ini BBM di Malaysia itu sudah mencapai 5 ringgit 45 sen ya, sekitaran itu ya teman-teman. Nah dulu harganya itu sekitaran 2 ringgit 15 sen. Nah tapi naiknya itu melonjak sekali ya, sekitaran 55% ya teman-teman. Nah kan ini menjadi kalau kita rupiahin itu sekitaran 20 ribuan. Nah kan kita itu masih sekitaran 10 ribuan ya teman-teman. Nah kecuali kalau kita membeli minyak eceran itu baru harganya sekitaran 12 ribuan atau 13 ribuan. Nah kita itu seharusnya sih sangat-sangat bersyukur. Nah dan sekarang ada program pemerintah ini sebenarnya dari dulu ya teman-teman. Kalau saya lihat ini biodiesel B20, B30, B50. Nah kalau sudah menjadi B50 nanti kita itu akan bisa membeli di pasaran ya teman-teman. Mungkin pemerintah akan mengedarkannya atau akan pokoknya menjadi subsidi atau menjadi BBM lokal ya, menjadi BBM lokal, dan kita nanti tidak tergantungan kepada negara-negara penghasil minyak di luar sana ya teman-teman. Nah kita bisa mandiri dengan adanya biodiesel B50 ini, dan semoga juga harganya itu nggak mahal ya teman-teman. Semoga kita berharap dan harganya itu sekitaran mungkin seperti harga-harga dulu ya teman-teman. Nah kan seperti harganya 5.000 atau pokoknya sekitar itu ya teman-teman. Mungkin kita berharap saja ini semoga itu bisa terjadi. Nah dan kita tidak tergantungan kepada negara-negara Timur Tengah ataupun pokoknya negara yang penghasil minyak terbesar di dunia ya teman-teman. Nah tapi kata Bapak Prabowo tadi juga, itu minyak kita itu nggak tergantung 100% sama Selat Hormuz katanya itu. Mungkin Bapak Presiden kita juga atau pemimpin-pemimpin yang lain itu atau orang-orang penting di negara kita ini nggak mengambil stok BBM dari Timur Tengah saja teman-teman, mungkin dari Rusia atau bukan dari negara-negara lain ya, kita juga nggak tahu ya teman-teman. Nah kita doakan saja yang terbaik pokoknya untuk negara kita, dan semoga ini konflik antara negara-negara ini segera cepat berakhir dan dunia kembali damai, aman, tenteram. Oke teman-teman.